الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian kita kitab Muwatta lil Imam Malik rahimahullahu taala. Hadis masih dalam masalah mashur ra'si wal udhunain. Hadis tentang menyapu kepala dengan menyapu telinga. Hadis terakhir dari Malik an Anas an Nafi' anna Abdullah ibn Umar kana ya'khudhul ma' bi asabi'aihi lil udhunaih. Hadis kemarin adalah hadis tentang bahawa Abdullah ibnu Umar ketika berwuduk beliau menyapu kedua telinganya dengan menggunakan asabi'ai. Asabi'ai ada mengatakan dengan sababah. Sababah telunjuk. Diambil air dengan telunjuk, dia masukkan ke telinganya dan diusapkannya. Itu hadis yang terakhir kemarin yang kita baca. Dan pembahasan terakhir adalah tentang menyapu daripada unuq, menyapu daripada tengkuk. Menurut mazhab Syafi'i dengan Maliki itu tidaklah disunnahkan. Tapi menurut mazhabnya Imam Ahmad dan Imam Hanafi itu disunnahkan. Ternyata dalam mazhab Syafi'i ada yang mensunnahkannya, di antaranya adalah Imam Rafi'i dengan Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Baghawi. Itu dia. Jadi intinya kalau nak mengamalkan, amalkan. Kalau tidak, tak apa-apa juga. Karena ada di dalam pendapat mazhab Syafi'i juga tidak dianjurkan untuk diamalkan. Hadis hari ini tentang menyapu imamah sorban atau menyapu daripada jilbab. Perempuan pakai jilbab, malas dia membuka jilbabnya ketika berwuduk. Ini umpama ni, dia berjilbab, dia tak ingin membuka jilbabnya ketika berwuduk. Dia bolehkah menyapu jilbabnya saja dia sapu? Jadi dia buka jilbabnya sikit, dia sapu saja jilbabnya. Atau yang pakai sorban, dia sapu sorbannya tanpa membuka sorban tadi. Atau yang pakai peci, yang pakai peci, pecinya dah pewe letak di kepala, ya kan? Lah mantap tu. Kalau dibuka mereka butuh cermin lagi, butuh kaca lagi untuk meluruskan. Sekarang tak dia buka daripada pecinya. Bolehkah dia menyapu peci itu saja dia sapu ketika berwuduk? Ini hadisnya. Qala Malik wa bihi qala Malik annahu ballaghahu anna Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala an su'ila an mashil ala amamati. Dikatakan
Imam Malik mengatakan telah sampai kepadanya bahawa Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Jabir bin Abdullah Al-Ansari adalah sahabat Nabi yang paling banyak melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Jabir bin Abdullah ni pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memecahkan batu besar ketika perang Khandaq, itu dipecahkan Rasulullah dengan memakai tongkat. Jadi tongkat Rasulullah dipecahkan Nabi, dipukul oleh Rasulullah dengan tongkatnya batu besar tadi, lunak rapuh batu besar tadi. Itu di hadapan Jabir bin Abdullah. Apalagi mukjizat Nabi yang nampak oleh Jabir bin Abdullah. Jadi ayah Jabir minta izin ke Rasulullah untuk ikut perang. Kata Nabi, minta izin kepada ayah engkau. Datang engkau kepada ayah engkau, minta izin kepada ayah engkau untuk ikut perang. Kata Rasulullah kepada Jabir. Akhirnya Jabir pulang dan Jabir sampaikan kepada ayah, ya, bolehkah aku ikut perang? Kata ayah, jangan lagi. Kata ayah, jangan, tidak usah. Engkau di rumah saja, jaga saudara, jaga kakak-kakak dan adik engkau. Dia punya 9 orang saudari perempuan. Jabir bin Abdullah. Tak boleh, tidak. Dia ingin juga dia. Balik dia sampaikan ke Rasulullah. Jadi bagaimana? Kata Rasulullah, ayahku belum mengizinkan aku untuk ikut perang ya Rasulullah. Bolehlah aku untuk ikut perang ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau ayah engkau tidak mengizinkan, maka engkau tak boleh berangkat perang. Itu salah satu dalil kalau untuk berangkat jihad perang mesti izin kedua ibu bapa kita. Kedua ibu bapa harus izin itu. Kalau tidak, maka tak boleh berangkat kita. Mesti harus izin. Ini pula dalil dalam mazhab kita Syafi'i, disunnahkan dalam mazhab Syafi'i ketika kita bermusafir jauh. Begitu juga dalam mazhab Maliki, kita nak musafir jauh dianjurkan untuk minta izin kepada ibu bapa kita. Jadi umpama kita nak ke Jakarta atau kita nak ke mana umpamanya musafir jauh, wajib minta izin kepada ibu bapa kita. Saya sampai hari ini itu saya amalkan. Syekhna Said Ramadan Al-Buti juga itu. Padahal beliau ketika itu sudah menjadi dekan malah. Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Beliau ketika itu sudah berusia 60 tahun. Ibu bapaknya masih hidup. Tetap beliau menyampaikan ke orang tuanya bahawa saya minta izin untuk berangkat. Dalam mazhabnya Imam Hanafi, berangkat haji itu wajib minta izin kepada ibu bapaknya. Dalam Ghayatul Bayan disebutkan itu dalam syarah Zubat Ibn Ruslan. Kita berangkat haji juga harus mesti izin ibu bapak kita. Kalau ibu bapak kita mengizinkan, dalam mazhab Syafi'i juga begitu. Kalau ibu bapak kita mengizinkan kita berangkat, boleh berangkat haji dan umrah. Tapi kalau ibu bapak kita tidak mengizinkan kita untuk berangkat haji dan umrah, maka kita tak boleh untuk berangkat. Begitu dia. Ya pokoknya perjalanan jauh lah itu tak boleh tidak dengan izinnya ibu bapa. Jadi sebisa mungkin minta izin ke ibu bapa kita. Ya, saya ini tanggal apa ini, saya bulan depan rencana nak berangkat umrah. Boleh? Ayolah nak, boleh nak. Berangkat kita. Tapi kalau tak boleh, janganlah lagi. Saya tak tahu ni, kerana ada sakit-sakit ni kata dia. Tu jangan berangkat lagi. Tak boleh. Kita paksakan juga, tak boleh. Dalam pandangan syariat, ibadah kita tadi bukan ibadah untuk taat lagi. Ternyata ibadah itu sudah bernilai maksiat karena puncak ibadah adalah berbakti kepada ibu bapa. Jadi izin kepada ibu bapa itu mesti berangkat jihad untuk perang, kemudian untuk menuntut ilmu, kemudian untuk pergi ke Makkah, Madinah atau musafir yang jauh. Itu mesti izin ibu bapa. Kalau ibu bapa kita masih hidup. Kalau tak hidup macam mana nak minta izin? Gitu. Jadi Jabir datang ke Rasulullah. Kata Jabir, ya Rasulullah, ayahku masih belum mengizinkan aku ya Rasulullah. Ayah engkau tak mengizinkan engkau? Tidak ya Rasulullah. Apa ni? Lebih elok menjaga saudari engkau perempuan yang 9 orang ni sudah jihad ini, kata sang ayah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ikuti sajalah apa yang disampaikan oleh ayah engkau. Keinginannya ingin kuat sekali untuk jihad. Ketika itu umur Jabir bin Abdullah dalam riwayat ada mengatakan cuma 12 tahun baru. Tapi 12 tahun badan dah besar, dah berani. Orang Arab 12 tahun tu lah megang pedang tu, lah menunggangi kuda. Awak anak-anak 12 tahun gila main kelereng aja barunya. Kalau orang Arab memang dah berani perangnya. Badannya besar, makanya sudah berani dia untuk perang.
Ketika perang apa? Entah perang Khandaq, perang apa gitu. Bukan perempuan tak. Perang Uhud atau perang apa? Jadi ayah dia orang pertama kali yang terbunuh. Ayah dia orang pertama kali terbunuh. Sampai berita info ke Madinah bahawa ayah Jabir sudah dahulu meninggal dunia. Baru selesai usai perang, orang pun sudah balik. Langsung dia datang ke Rasulullah, Jabir bin Abdullah. Ya Rasulullah, ayahku sudah meninggal dunia. Ayahku sudah menemui syahidnya di medan perang. Mulai hari ini tolong engkau izinkan aku untuk ikut perang. Jadi kata Rasulullah, karena untuk menenangkan hati Jabir bin Abdullah, Nabi mengatakan, mulai hari ini engkau aku izinkan untuk berangkat perang. Jadi orang yang paling kecil usianya dalam tentara perang itu adalah Sayyidina Jabir bin Abdullah. Jadi ketika ayahnya waktu hidup sebelum berangkat perang, nak, kata ayah Jabir kepada Jabir, nanti kalau ayah meninggal dunia ketika perang, tolong engkau bayar utang ayah nak. Ayah berhutang kepada si fulan, ayah berhutang kepada si fulan, si fulan dan si fulan. Ada 5 orang ayahnya berhutang kepada orang tadi. Itu juga dibolehkan, disunnahkan malah. Kita ketika terasa sakit, sampaikan kepada ahli waris kita untuk menunaikan hutang. Catat kepada fulan. Nanti kalau ayah tak balik lagi, ayah kalau sudah meninggal dunia, bayar hutang ayah nak kepada si fulan. Itu boleh dan justru dianjurkan. Ya kita menyampaikannya kan ke anak kita, bukan ke anak orang. Kalau ke anak orang tak boleh ada. Mau nak orang nak ke sekolah mati dia besok tolongan bayar hutang dan cahaya. Nya ada kait mengait dengan kita. Ndak anak kita tak boleh. Yang boleh tu kalau anak kita tu disunahkan, dianjurkan. Kalau dia anak kita. Meninggallah Jabir bin Abdullah. Datanglah meninggallah ayah Jabir, datang Jabir kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku ada wasiat ya Rasulullah. Apa? Ayahku menginginkan agar aku nanti ketika beliau meninggal dunia, agar aku membayarkan hutang untuknya ya Rasulullah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah ayah engkau meninggalkan harta? Tidak ada ya Rasulullah, illa 10 syajaratun nakhlah, kecuali ada 10 pohon kurma di belakang rumah. Cuman itu? Iya. Kambing tak ada? Tidak ada. Onta tak ada? Tak ada. Kebun yang lain tak ada? Tidak ada. Cuma 10 pokok kurma di belakang rumah. Itu yang ada. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik, panggil saja orang-orang yang ayah engkau berhutang dengannya, datang besok ke rumah engkau pagi, aku akan menyelesaikannya di sana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 pokok kurma itu seketik tanya, takkan mungkin terbayar hutang. Jabir pun tak percaya, takkan mungkin terbayar hutang, kata Jabir bin Abdullah. Tapi karena Nabi yang menyuruh adalah datang paginya 5 orang yang berhutang dengan ayah Jabir ni datang. Rasulullah pun datang. Kata Nabi, fulan, betul ayah Jabir bin Abdullah berhutang kepada engkau? Betul ya Rasulullah. Berapa? Sekian ya Rasulullah. Banyak. Fulan, ya. Betul ayah si anu berhutang kepada engkau? Betul ya Rasulullah. Berapa? Sekian. Banyak. Tanya ke 5-5-nya. Baik. Apa kata Rasulullah? Nabi ajak ke belakang rumah Jabir bin Abdullah. Ayo kita ke belakang rumah. Pas belakang rumah tu ada 10 pohon kurma. 10 pohon kurma. Apa kata Rasulullah? Hei fulan, kalian engkau ambillah dari pohon kurma ini, buah pohon kurma ini, sebanyak bilangan hutang ayah Jabir kepada kalian. Ayah Jabir berhutang berapa kepada kalian? Silahkan ambil. Jadi kata yang satu, takkan mungkin ya Rasulullah, takkan cukup ni, kata satu. Karena hutang ayah Jabir tu banyak, ni takkan cukup ini. Akhirnya karena memang mukjizat syarif, karena Nabi itu memiliki mukjizat, diambillah oleh yang satu, dicoba satu. Banyak anak kifayah ya Rasulullah. Yang kedua, anak cukup ya Rasulullah. Yang ketiga cukup, yang keempat cukup, yang kelima cukup. Cukup ya Rasulullah. Kata Jabir bin Abdullah, aku melihat ke pohon kurmaku tak sedikit pun berkurang buahnya, padahal itu sudah dipanen oleh 5 orang untuk membayar hutang. Itu mukjizat Nabi. Awak nak bisa dia tunjuk cucu boleh. Halai belakang rumah 10 pokok sawit nah. Panen itu. Lunasilah hutang pakai itu. Sawit nak berpupuk macam mana nak berbuah ni. Tu mukjizat Nabi. Jabir yang paling banyak melihat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir dari sahabat Nabi yang paling banyak melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu diizinkan terus Jabir bin Abdullah untuk ikut perang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Malik, sampailah hadis kepada aku, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala,
Imam Malik mengatakan bahawa ballaghahu, katanya qari an Sufyan dalam sanad itu, bahawa Jabir bin Abdullah ballaghani, kata Imam Malik sampai kepada aku dengan isnad yang kuat, bahawa Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu al-Ansari, suila, ditanya, ada yang bertanya kepada Jabir bin Abdullah, ya Jabir, bagaimana dengan menyapu daripada imamah sorban, menyapu sorban, apakah itu cukup untuk wuduk? Tak perlu lagi menyapu daripada kepala? Kata Jabir bin Abdullah, faqala la hatta yamsahul syi' hatta yamsah, sehingga tak sah wuduknya sehingga dia menyapu rambutnya dengan air. Jadi di sini disebut dengan rambut syi'run, bukan ra'sun, bukan kepala, tapi syi'run. Syi'run rambut. Apa itu rambut? Rambut bulu yang tumbuh di atas kepala. Ini dia. Maka bukan menyapu kepala, kata, memang menyapu daripada rambut. Maka dari sini hadis ini menjelaskan bahawa tak boleh kita untuk menyapu sorban saja, mesti harus disapu juga rambut. Maka di sini disebutkan oleh sahibus syarih, la yajzi'u hatta yamsaha, tak memada sehingga orang itu menyapu dia akan rambutnya dengan air. Pendapat Imam Abi Hanifah, pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i. Dan jumhur ulama bahawa tidak sah wuduk seseorang apabila dia tidak menyapu rambutnya. Pendapat siapa membolehkan? Abahu li ba'dal atharil Imam Ahmad, Imam Daud Al-Zahiri dan jamaah. Menurut Imam Ahmad boleh. Mana dalil yang dipakai oleh Imam Ahmad? Dalil di dalam hadis sahih Bukhari. Ada hadis di dalam sahih Imam Bukhari, hadisnya sahih, bahawa Nabi SAW nampak oleh Amr, siapa ya yang meriwayatkan hadis itu, bahawa nampak dia Rasulullah menyapu sorban tanpa membuka daripada sorban. Jadi hadis yang pertama ini menjelaskan tidak sah seseorang itu menyapu daripada sorban saja tanpa menyapu daripada rambut atau kepalanya. Begitu. Kalau di dalam pendapat Imam Maliki, mesti memang harus dicabut, memang harus dibuka, walaupun peci harus dibuka. Kenapa? Jilbab pun harus dibuka, sorban pun harus dibuka. Kenapa? Karena menurut Imam Maliki, menyapu kepala itu mesti sebagian, semuranya, seluruhnya. Maka kalau dengan memakai peci umpamanya, yang tersapu cuma sedikit saja, maka menurut Imam Maliki harus dibuka, peci dibuka, sorban dibuka, jilbab dibuka, kita menyapu seluruhnya. Menurut Imam Ahmad seperti itu juga. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak. Menurut Imam Syafi'i dibuka sorban tu sedikit. Ini umpama pakai sorban, buka sorban sedikit, atau pakai jilbab, buka jilbab itu sedikit, ambil air, basuh bagian ubun-ubun saja. Dalam hadis sahih Bukhari itu, Nabi menyapu bagian ubun-ubun saja. Itu dalil yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kan mengatakan boleh menyapu kepala, cukup menyapu kepala itu dengan sebagian saja, sedikit saja. Ambil air, sapu sedikit saja. Boleh. Setelah itu ditutup lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian barulah Nabi sapu bagian sorban. Untuk apa? Untuk menyempurnakan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Imam Maliki nak, dalam mazhab Maliki mesti dibuka. Dibuka, ambil air, disapu seluruhnya. Itu dalam mazhabnya Imam Maliki. Tapi dalam mazhabnya Imam Syafi'i, kalau kita yang pakai sorban, boleh kita buka saja sedikit sorban kita, atau jilbab kita, atau peci kita, kemudian kita sapu bagian ubun-ubun saja. Boleh. Kata para ulama dalam mazhab Syafi'i, bahkan bukan ubun-ubun saja, dapat bagian daripada rambut itu pun cukup dan memada. Mana contoh bagian rambut di sini? Ni ada rambut ni. Di sini aja kita sapu boleh. Atau ada lagi bagian sini umpamanya, kita ambil kita sapu. Setelah itu nanti baru sorban tadi kita sapu keseluruhannya. Itu dalam mazhabnya kita Imam Asy-Syafi'i.
Tapi bagi perempuan dalam mazhab Syafi'i, diwajibkan dia untuk menekankan kepalanya. Maksudnya ai bidalik, diurut. Kalau perempuan lebih elok diurut kepalanya. Ambil air tadi, masukkan jari jemari ke dalam. Tu perempuan dalam mazhab Syafi'i. Ambil air tadi, masukkan daripada jari jemarinya ke dalam. Ambil air lagi, jari jemari tadi dimasukkan ke dalam. Itu lebih afdal menurut mazhab Syafi'i bagi perempuan. Kenapa? Karena kekhawatiran dan kehati-hatian. Jangan-jangan nanti kita tersapu rambut yang panjang melebihi daripada tengkuk. Jadi ini tengkuk kita, ternyata perempuan ini punya rambut panjang melebihi tengkuk umpamanya, melebihi daripada tengkuk sampai ke bahu umpama. Itu yang tersapu, maka sapuannya tidak sah. Maka perempuan itu disunnahkan dia mengurut kepalanya, dimasukkan ke dalam jari jemarinya ketika berwuduk. Walaupun pakai jilbab, dia buka jilbabnya sedikit dalam mazhab Syafi'i, seperti mazhab Syafi'i tadi, dibuka jilbabnya sedikit, masukkan ke dalam. Usahakan. Jangan macam ini aja. Jangan. Ternyata nanti khawatirnya rambut tadi rambut yang panjang. Begitu dalam kajian fiqih dan hadisnya. Jadi bahwa menurut Imam Ahmad bin Hanbal, menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Daud Al-Zahiri, bahwa menyapu sorban, menyapu jilbab ketika berwuduk itu boleh. Tapi menurut jumhur ulama, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, jumhur kalangan ulama mengatakan tidak sah kecuali memang ia basuh kepalanya. Menurut Imam Malik mesti harus dibuka dengan Imam Abi Hanifah. Menurut Imam Syafi'i tak pasti harus dibuka jilbab, tak mesti harus dibuka sorban keseluruhannya, cukup sedikit saja dibuka dan dibasuh bagian ubun-ubun saja. Jadi mana yang memakai sorban, cukup sedikit saja dibuka dah, masukkan ke dalam. Ambil air tadi, masukkan ke ubun-ubun. Yang ubun-ubun tu ini, yang lunak bayi yang ketika ditekan itu ada lunak di bagian kepalanya, itu ubun-ubun. Bukan ni kau. Kalau kau orang kampung, orang kita apa nyampe kau busa-busa kecil kan? Kalau bahasa Indonesianya apa? Busar-busar. Busar-busar dengan bu ya. Kalau dengan b besar-besar. Itu dia. Jadi silakan. Kita agak susah rasanya membuka sorban, agak susah rasanya membuka jilbab, ibu-ibu buka saja sedikit atau ambil air tadi masukkan ke dalamnya. Begitu dia. Qala, jadi itu hadis pertama. Hadis kedua an Malik, dari Imam Malik lagi. An Hisham ibni Urwah. Hisham ibni Urwah anna Aba Urwata ibn Zubair kana yaz'ul imamah. Urwah bin Zubair lagi. Urwah bin Zubair ini bukan sahabat Nabi ini. Beliau ini tabi'in karena lahir di zaman khalifahnya Sayyidina Utsman ibnu Affan. Namanya Urwah bin Zubair, anak Zubair bin Awam. Zubair ini menikah dengan Asma. Asma ini anak Abu Bakar. Jadi Zubair menantu dari Abu Bakar. Jadi Abu Bakar menikahkan Asma dengan Zubair. Lahir anak pertama. Anak pertama lahir itu yang pertama kali di Madinah ketika Nabi hijrah. Siapa anak itu? Itulah namanya Abdullah bin Zubair bin Awam. Jadi anak yang pertama kali lahir. Siapakah yang pertama kali lahir ketika Nabi hijrah ke Madinah? Anak pertama kali lahir di Madinah ketika Nabi hijrah, itulah Abdullah ibn Zubair ibnul Awam. Abdullah bin Zubair anak pertama kali lahir di Madinah ketika Nabi hijrah. Jadi anaknya Asma, cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar sangat bahagia ketika itu karena lahirlah daripada cucunya pertama kali. Dan itu dicatat dalam sejarah Islam yang pertama kali lahir dalam ketika Nabi hijrah ke Madinah, itulah Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair inilah yang meminum darahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi berbekam, dia pergi ke rumah tantenya. Kan Aisyah kan tantenya ini. Sayyidah Aisyah tantenya. Pergilah dia ke rumah Sayyidah Aisyah
Nabi setelah berbekam, dia masih kecil ketika itu. Kata Rasulullah, buang darahku ini, kata Rasulullah, ke tempat yang tak dilihat oleh orang. Yalah, berangkatlah Abdullah bin Zubair ibn al-Awam, berangkat ke belakang rumah, berjalan, dah tak nampak orang kiri dan kanan, langsung dia minum darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik dia membawa gelas yang kosong, tempat darah yang kosong tadi. Ditanya Rasulullah, antar miha, sudah engkau buang? Sudah ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang engkau suruh ya Rasulullah. Kata Nabi, aku suruh di mana? Di tempat yang tak dilihat oleh orang ya Rasulullah. Di mana tempatnya? Syarabtu ya Rasulullah, aku minum darah itu ya Rasulullah. Ada dalam satu riwayat, semenjak Abdullah ibn Zubair minum darah itu, Abdullah bin Zubair tak pernah sakit selama-lamanya. Ada yang mengatakan, kata Rasulullah, man syaraba minha man khalata damuhu ala dami dakhala al-jannah ma'i. Siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, maka dia akan masuk surga bersamaku. Itu beruntungnya Abdullah bin Zubair ibn al-Awam. Jadi Zubair bin Awam ni punya adik. Adiknya namanya Urwah. Ini jarang-jarang kita mendengar namanya Urwah. Dia tak jumpa dengan Nabi karena beliau ni lahir di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman khalifah yang keberapa? Utsman khalifah yang ketiga. Barulah lahir Urwah ibni Zubair. Jadi ada Abdullah bin Zubair, itu lahir pertama kali di Madinah awal Nabi hijrah. Ada namanya adiknya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini lahir di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Terkenal ulama yang alim yang tersebut dari kalangan tabi'in, termasuklah Urwah ibn Zubair. Kakeknya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian bibinya Sayyidah Aisyah. Jadi beliau ni banyak belajar ke bibinya Sayyidah Aisyah. Tentu banyak dia mendapatkan hadis. Tentu dia dengan bibinya dekat, kakak beradik dengan maknya, dengan maknya kakak beradik dengan maknya, makciknya lah, tentu dekat dia dengan Sayyidah Aisyah. Itulah yang membuatkan dia banyak meriwayatkan hadis dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia Urwah ibn Zubair. Jadi sampai suatu ketika Urwah ibn Zubair ini, beliau diundang oleh raja ketika itu. Siapa? Raja Malik bin Marwan. Siapa raja ketika itu? Gubernur daripada Damaskus, Syria. Datanglah beliau karena beliau seorang ulama. Datang beliau Urwah ibni Zubair ini, Urwah bin Zubair datang. Ketika Urwah bin Zubair ni datang ke tempat raja di Damaskus di Syria, sebelum pergi ke sana, beliau, kalau dalam riwayat hadis itu, ada luka di kakinya. Luka di kakinya ini ternyata semakin parah, menjalar dan sampai busuk. Mungkin bahasa kita hari ininya kalau kita umpamakan seperti gula lah gitu, diabetes. Luka busuk-busuk. Jadi kata raja panggil, gubernur panggil ketika itu dokter-dokter yang hebat di Damaskus, Syria. Datang dokter, akhirnya keputusan mesti diamputasi, mesti dipotong kaki Urwah ibni Zubair ini. Memang wali Allah. Jadi tak ada cara lain, kata beliau. Tidak, kata dokter, kecuali harus dibuang. Kalau tak dibuang nanti dia akan berjalan nanti terus ke atas, terus ke paha tuan. Jadi harus tuan potong. Jadi harus dipotong. Iya. Saya harus memotong kaki ini. Iya, harus diamputasi. Tak ada cara lain? Tidak ada. Bagaimana caranya? Ya, pokoknya tuan datang saja. Ketika Urwah ibn Zubair datang ketika itu ke rumah raja, orang-orang datang ke rumah gubernur, dokter langsung ke rumah gubernur, kata dia akan diimpus, akan dibius. Jadi dulu rupanya sudah ada bius, rupanya di zaman Sayyidina, di zaman khalifah itu sudah canggih juga alat dokteran rupanya. Nak dibius, kata Urwah ibn Zubair, tolong aku tak ingin dibius ini. Sakit nanti, kata dokter. Biarlah aku menahan sakit daripada aku hilang akal karena dibius. Ketika aku hilang akal dan ternyata aku dipanggil oleh malaikat maut, hatiku sedang tidak berzikir dan aku pun tidak sadar. Biasanya ada keinginan orang tu, kalau bisa ketika awak dijemput oleh malaikat maut, kok kalau bisa jangan awak tahu nak, jangan kita sadar. Menurut Urwah, tak, aku bisa menahan sakit
kaki engkau akan dipotong. Kalau bahasa hadis tu digergaji malah, cara orang dulu. Kaki engkau akan dipotong, akan sakit. Kata Urwah, biar aku mencari biusnya sendiri. Bagaimana kata dokter? Dokter pun bingung. Takkan mungkin nanti ketika dipotong nanti dia akan, ya nampak kaki dipotong, bayangkan sakitnya itu. Aku ada biusnya, kata Urwah ibn Zubair. Apa? Salat. Aku salat. Ketika aku salat, kalian nak melakukan apa? Silahkan. Salat duduk. Salat beliau dalam keadaan duduk, kaki sebelah kiri kalau tak salah, kaki sebelah kiri beliau seloncorkan ke depan, beliau salat. Doktor mulai nak bekerja, beliau mulai salat. Allahu Akbar. Doktor bekerja. Betul. Tak tahu dia kalau kakinya sudah selesai dipotong. Tak terasa sakitnya. Tu makam-makamnya para wali Allah seperti itu. Khusyuk salatnya. Sayyidina Umar ditombak dari belakang, tak terasa sampai ke depan. Sampai salam selesai salat baru dia tumbang. Sayyidina Ali dipukul wajahnya ketika salat. Itu makamnya makam-makam para wali tingkatan tinggi itu. Itu takkan terasa sakitnya itu. Kita tak makam para wali, kita wali muridnya. Kalau kena gigit nyamuk aja terasa kita kan. Digigit nyamuk kaki kita salat terasa kita kan. Ini tombak Sayyidina Umar dari belakang. Bayangkanlah. Ini Urwah ibn Zubair salat. Khusyuk salat, terus salat. Dah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok kaki sudah selesai, dipotong sudah selesai. Tak merasa sakit sedikit pun. Jadi kata beliau, aku tak menginginkan bius yang menghilangkan akal aku sehingga aku tidak mengingat Allah. Tak, aku punya bius. Caranya salat. Tu. Kalau itu pula awak sampaikan ke doktor, kira-kira yakin nak doktor ke awak? Jangan bius lah. Salat aku. Ketika salat nanti kalau nak mutasim, kira-kira yakin nak doktor tu ke awak? Doktor nak yakin ke awak, awak pun nak yakin ke doktor. Kalau Jabir bin Abdullah, doktor yakin kayaknya masalahnya. Yakin. Ini ulama besar nih. Ulama yang terkenal di Madinah itu salah satunya adalah Urwah ibn Zubair. Jadi ketika dah selesai dipotong, datang raja. Raja datang, apa kata raja? Masya Allah, semoga cepat Allah sembuhkan engkau. Dijawab langsung oleh Urwah ibn Zubair, Alhamdulillah. Alhamdulillah dia baca, pada kaki lah terpotong no. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepadaku untuk hidup. Diangkat kaki beliau yang dipotong tadi oleh doktor, diberikan kepada beliau. Ini Maulana, ini Imam, ini kaki Maulana, ini Imam. Dia sambil memegang kaki tadi sambil membaca, apa kata dia? Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi. Aku telah banyak diberikan Allah anggota tubuh dan Allah cuma mengambil satu saja. Jadi kata gubernur, satu sekali inilah saya seumur hidup baru melihat orang yang ketika diamputasi dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah dia Sayyidina Urwah ibni Zubair. Ketika sakit itu beliau dari Madinah ke Damaskus bawa anaknya. Anak yang kesayangannya, anak tertua, anak yang paling tua, anak kesayangannya dibawa ke Damaskus. Anak ni sampai di Damaskus di rumah gubernur, mainlah ke kandang kudanya milik gubernur. Main-main di sana, rupanya disipak oleh kuda dan meninggal dunia. Jadi beliau sedang sakit, memang ulama tu masya-Allah ujiannya. Sakit, kemudian dapat info pula anak meninggal dunia. Menyelenggarakan anak tak bisa karena masih sakit kaki, akhirnya dibiarkan saja. Itu memang agak sedih beliau, tapi tetap beliau mengatakan Alhamdulillah, aku diberi 7 orang putra putri dan Allah masih mengambil, dan Allah cuma mengambil 1 dan masih ada 6 lagi. Begitu jawaban beliau terhadap musibah. Allah kaki diamputasi, anak pun dapat info meninggal dunia. Itu Sayyidina Urwah ibni Zubair. Beliau ini orangnya cerdas. Jadi kata Urwah ibni Zubair, kata Hisham ibni Urwah, anak Urwah ni namanya Hisham. Anaknya 7 orang, 1 yang meninggal dunia, anak yang terbesar. Imam Malik langsung belajar kepada anaknya. Jadi Imam Malik belajar kepada Hisham. Hisham ini belajar kepada ayahnya Urwah. Urwah ni belajar kepada ayahnya Zubair. Begitu dia. Zubair langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yanzi'ul imamah wa yamsah ra'sahu bil mal.
bahawa ayah saya, kata Hisham, kata guru Imam Malik, ayah saya namanya Urwah bin Zubair. Beliau ketika berwuduk, beliau cabut daripada sorbannya dan beliau sapu daripada kepalanya. Jadi memang hadis ni yang dipakai oleh Imam Malik. Ayah daripada Hisham ni namanya Urwah. Urwah tadi ketika berwuduk, dia ulama besar Madinah. Ketika berwuduk, beliau buka sorban beliau, beliau sapulah bagian daripada kepala beliau. Hadis berikutnya, annahu an Malik an Nafi annahu ra'a Safiyah binti Abi Ubaid. Ini ada Safiyah namanya. Safiyah ini isteri daripada Abdullah ibnu Umar, abid, alim, dan orang yang paling dermawan dari kalangan sahabiyah. Sahabiyah daripada sahabat Nabi yang perempuan. Bagaimana cara daripada Safiyah ini berwuduk? Safiyah berwuduk membuka daripada jilbabnya, khimar, daripada jilbabnya, dan menyapu daripada kepalanya dengan air. Kata Nafi', wa yauma iz saghir, dan aku ketika itu masih kecil. Jadi perempuan sama hukum dengan laki-laki, tetap dianjurkan dia untuk membuka jilbabnya ketika dia berwuduk. Kalaupun susah membuka jilbab karena banyak lilitannya, lilitan pertama, lilitan kedua, lilitan ketiga, mungkin 10 lapis jilbabnya, payah membukanya. Bagaimana caranya? Ambil aja bagian ubun-ubun. Bisa nak masuk jari kita ke ubun-ubun? Bisa. Ambil air tadi, masukkan bawah jilbab tu, masukkan ke ubun-ubun. Kalau tidak, pakai pendapat Imam Ahmad saja, sapu sedikit, kemudian yang lain di atasnya. Qala Yahya wa su'ila Malik an mashi ala imamati wal khimar. Faqala la yanbaghi an yamsah ar-rajul walam ra'ah ala ima wal khimar. Jadi bagi laki-laki tidak dibolehkan dia menyapu sorban dan jilbab saja, tapi dia mesti menyapu menyapu bagian daripada kepalanya. Wasila Malik ar-rajul tawadhu fanasiya, ditanya orang Imam Malik tentang seorang yang lupa menyapu kepalanya sampai di akhir wuduk, bagaimana caranya? Ara ayyam sah bi ra'si wa kana qad sala ayyida salah, maka dia mesti untuk mengulang kembali. Tapi dalam syarah yang lain, kalau cuma kepala tak mesti dia mengulang dari awal, cukup dia ambil saja air, dia sapu bagian kepala itu saja. Kemudian kalau dia salat, dia terpaksalah dia untuk mengulang salatnya kembali kalau dia baru tahu setelah dia selesai salat. Jadi kesimpulannya bahawa menyapu kepala itu hukumnya wajib. Wajib hukum menyapu kepala. Siapa yang tak menyapu kepala, maka tidak sahlah wuduknya dan batallah daripada atau tidak sah daripada salatnya. Kemudian menyapu kepala ini boleh dengan di atas, tidak boleh di atas sorban atau jilbab. Kalau menginginkan juga memudahkan, ambil air tadi, sapulah ubun-ubun depan kita saja, kemudian setelah itu disunahkan kita menyapu bagian daripada jilbab atau sorban kita. Itu kesimpulan hadis kita hari ini, insya-Allah. Di pekan depan majaa fi masyi ala khufin. Ini tentang menyapu sepatu lagi. Sepatu boleh nak kalau kaus. Ada pula sekarang saya perhatikan orang-orang berwuduk malas buka kaus kaki, di kaus kaki tu aja dia sapu. Ada pernah nampak? Boleh itu atau tidak? Itu pekan depan kita kaji, insya-Allah. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan. Enggak ada. Kami nak pakai sorban Ustaz ni. Kena tak pakai sorban, peci bisa juga. Lah faham atau tak fahamnya dua juga kemungkinan ni. Faham, alhamdulillah. Kalau tak faham, tanyakan apa yang tak faham. Itu menyapu kepala, ya kepala. Itu katanya tadi ada yang menyapu rambut. Ya, di hadis pertama tadi menyapu rambut. Ya bagaimana kalau orang nak berambut? Apa berarti boleh dia untuk menyapu bagian daripada sorban saja? Kalau menengok hadis yang pertama tadi. Hadis pertama tadi siapa? Jabir kan? Periwayatnya Sayyidina Jabir bin Abdullah. Perawat hadis pertama tadi, ya, Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ditanya tentang menyapu daripada sorban. Tak boleh kata beliau, sehingga orang menyapu daripada syi'run. Syi'r
sya'ruh, daripada rambut. Jadi bagaimana kalau orang yang tak punya rambut? Jadi apakah boleh dia untuk menyapu bagian daripada sorbannya saja? Tetap di sini katakan faradallahu masur ra's. Jadi kata Imam Khattabi dijelaskan kembali, maksud rambut di sana adalah kepala. Jadi walaupun awak nak punya rambut, nak punya buk, yang menyapu kepala ni tetap mesti harus dilakukan. Hadza wabillahi taufiq. Baik, kalau tak ada pertanyaan kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya-Allah pekan depan tentang menyapu sepatu. Sepatu yang seperti apa yang boleh disapu itu, apakah seluruh sepatu atau ada syaratnya? Berapa hari pula kita memakai sepatu tadi? Berapa pula kita boleh berapa hari pula memakainya? Seperti apa pula syarat sebelum kita memakainya? Hadza wabillahi taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.